Jadi di mana jasa produksi sama gaji pokok itu kemungkinan ada dua perkiraan, antara yang misalkan dinaikin dengan gaji pokoknya itu karena nggak dapet jasa produksi tambahan, terus yang bisa ngejar jasa produksinya dia tetap biarin untuk gaji pokoknya, kan itu merasa aneh ya. Jadi hitungannya antara simpang siur gitu. Maaf nih, sebelumnya saya itu bukan tipe orang yang puas ketika kita udah mencapai yang kita inginkan. Jadi ada sesuatu hal yang terus harus kita syukurin dan usahakan. Ada keluarga, ada anak. Kita nggak minta untuk nutupin kebutuhan anak, istri, cuman kita pengen tahu hitungannya, hitungan dari yang kalian kasih kepada kita karyawan. Jangan sampai kita itu kerja yang habis hitungannya termakan oleh waktu. Usia kita udah tua, nyari kerjaan lagi susah, sedangkan hitungan gaji dari kalian ini ya segini-gini aja. Istilahnya ada tanggung jawab di balik hidupnya kita di dunia itu dengan Tuhan. Jadi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau cerita tentang unek-unek dari mengenai gaji pokok. Ini dari 2014 saya tuh dapat gaji pokok 1.750.000, jabatan sebagai service advisor atau customer service, yang dimana istilahnya dalam penerimaan bengkel, yaitu yang utama di bagian bersangkutan dengan langsung customer mengenai service atau untuk biaya atau pengerjaan, pokoknya yang utama berhubungan dengan customer lah. Nah, sebagai SA 2014 gaji pokok 1.750.000, ya udah alhamdulillah. Dulu pimpinannya bersama almarhum beliau. Di sini ada bonus penjasport dulu 1460, tergantung pendapatan kita dalam menerima customer ya. Kalau untuk ini uang makan 600, nanti di sini ada potongan BPJS atau ada yang lainnya. Di 2015 masih sama 1.750.000. Sebenarnya di 2013 juga udah masih sama 1.750.000. Nah, berubah kan di bonus dashboardnya. Dashboard itu tergantung pendapatan kita menerima customer, layan customer. Di sini kita dapat tunjangan lain 350, uang makan masih sama. Ini 3519 ini belum potongan ya, potongan uang makan keluarin, soalnya kita uang makan cash, sama ada BPJS sama tunjangan lainnya juga. Di 2017 sama 1.750. Yang saya bahas di sini adalah gaji pokok ya. Gaji pokok 1.750 2017 nyampe tahun ini. Tahun ini udah 2025, yang dimana unek-unek saya sempat bertanya mengenai gaji pokok, kenapa gaji pokok nyampe 2025 itu masih sama 1.750, sedangkan ada yang masuk setelah saya gaji pokoknya itu di atas 1.750 dengan statusnya itu bukan anak kuliah,
bukan tahun pelajaran baru lebih muda bahkan lebih tua dengan tunjangannya lebih besar daripada seorang SA ya 1750. Nah, saya sempat selalu bertanya sama bos, ini kenapa nih gaji pokok seorang SA itu 1750? Katanya emang gak bisa dirubah, soalnya posisinya emang udah segini. Bayangin ya, posisinya emang udah segini. Sedangkan yang baru masuk setelah saya itu masih bisa di atas 1750. Nah, itu pertanyaan janggal saya. Udah 3 kali sama atasan saya yang sebelumnya itu ngajuin si Ucu itu SA, gajinya 1750 gaji pokok ya. Kenapa nggak bisa dinaikin atau gimana? Kata dia, ya udah dapatnya segitu katanya. Oh yes, kalau gitu ya udah, saya daripada nyerang sarang mendingan sebagai unek-unek saya sosial mediain aja di sini, bukan karena emang mungkin gak ada jawaban, cuman jawabannya dari Tuhan langsung. Di sini biar tahu aja ya kondisinya, bahwa seorang service officer itu gajinya itu ada yang di atas ini nih, cuman yang paling bawah ya ini namanya nih Ucu Irawan. Dengan dulu pendaftaran itu 2010 2011 lah, 2010 akhir masuk 2011 jadi job control 1 tahun di 2012 akhir atau pertengahan jadi SA. Ya namanya orang bukannya karena saya istilahnya pengen memuncak atau iri, cuman minta perbandingan aja, kenapa di bawah SA gaji pokoknya masih lebih besar daripada SA, dengan kondisi istilahnya kelulusannya itu lebih tua daripada saya. Ada yang lebih muda, wajar. Ada yang lebih muda dengan kuliah jauh dari ini, wajar, saya ngerti. Namun kenapa ada yang di bawah statusnya daripada saya tapi gaji pokoknya itu lebih besar? Nah, itu jadi salah satu pertanyaan. Apakah karena dia ada muka di bos, atau misalkan ada permainan, dia itu nggak ada insentif tambahan dari cara kinerjanya, jadi ininya dinaikin. Kalau misalkan caranya seperti itu, gaji pokok sama jasa produksi kita ikutin sesuai PT yang lain. Walaupun prosedurnya Honda seperti ini, kita satuin semua kalau bisa nih antara gaji pokok sama jasa produksi. Jadi di situ nggak ada masa tenggang perbandingan, hanya untuk kinerja disatuin. Nah, di situ kemungkinan mungkin nggak ada pertanyaan, atau mungkin hanya bisa matok ke tuntutan kinerja mereka masing-masing. Kalau misalnya kayak gini, ini ada 2 pertanyaan, antara gaji pokok yang dimainin karena masih ada jaspot tambahan